Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ilicia. Di sini kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat Google Classroom dan mengelola Google Classroom. Mengenai Google Classroom ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, dan saat ini adalah bagian pertama atau part 1 mengenai Google Classroom. Oke, yang pertama kita harus masuk dengan menggunakan akun Gmail kita. Kita tulis dulu akun Gmail kita. Kemudian kita masuk password. Oke, kita sudah masuk ke dalam Gmail kita ya. Sekarang kita coba buka Google Classroom kita di sini. Jadi di sini di dalam akun Gmail kita itu sudah secara otomatis ada Google Classroom ya. Kita lihat di sini ada YouTube, Google Meet, Google Drive, Google Calendar dan sebagainya. Kita buka Google Classroom kita. Loading. Nah, di sini kita sudah masuk ke Classroom, membantu kelas berkomunikasi, menghemat waktu dan tur. Saya masuk dengan akun langisya@gmail.com. Lanjutkan. Oke, kemudian bagaimana kita ingin membuat kelas? Jika kita ingin membuat kelas, maka di sini kita lihat di sebelah kanan atas itu ada tanda panah. Tanda panah ini kita klik. Kemudian kalau kita ingin gabung kelas, berarti kita menjadi murid dengan kelas tertentu. Dan kalau kita sebagai guru, maka kita di sini membuat kelas. Buat kelas, oke, klik saja, lanjutkan. Nah, ini kita tulis di sini nama kelas. Kita misalnya adalah SKI kelas 210 misalnya ya. Kemudian di sininya bagiannya misalnya di sini adalah kelas 10 mata pelajaran SKI misalnya ruang 1 ya, misalnya kelas 10-1 berarti ya. Ini kalau misalnya kelas 10 nya ini ada kelas 10-1 bisa posisi. Kita buat. Oke, ini memakan cukup waktu untuk membuat kelasnya jika sinyalnya kurang bagus ya. Oke, ini sudah ya. Kita sudah masuk nih. Kita sudah punya kelas ya, yaitu kelas SKI. Di sini SKI kelas 10-1. Ini kita ada, lihat di sini ada titik 3 ya, bisa kita lihat di sini. Kita bisa salin link undangan di sini ya, kemudian kita kopikan ke WA. Ini untuk mengundang murid kita, bisa dengan ini salin link undangan. Kemudian jika kita ingin mengedit, misalnya salah nih ya, judulnya, nama kelasnya, kita bisa klik tadi ya, di sini klik 3, kemudian ada edit. Nah, kita ganti ininya kalau memang salah ya. Kemudian di sini ada salin, berarti kita salin lagi nih tadi ya, SKI kelas 10-1. Ini kita salin lagi, berarti kita buat salinan dari kelas tersebut ya. Atau di sini bisa kita arsipkan. Kalau diarsipkan berarti kelas ini sudah tidak kita gunakan lagi biasanya. Sudah lewat ya.
maka kita arsipkan, tidak akan hilang, datanya masih ada dan masih bisa kita gunakan sewaktu-waktu jika diperlukan, tetapi tidak muncul di sini seperti itu. Oke, sekarang kita coba buka kelasnya. Kita buka kelasnya. Di sini ada beberapa konten, yaitu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Kita lihat yang pertama di sini ada forum. Forum di sini ada tulisan umumkan sesuatu ke kelas Anda. Nah, ini kita bisa mengumumkan sesuatu di kelas ini. Misalnya, oke saja ini ya. Misalnya kita mengumumkan Assalamualaikum Selamat datang di kelas SKI. Berharap kalian dapat mengikuti kelas ini dengan antusias, misalnya ya, dengan antusias. Nah, kemudian di sini jika kita ingin menuliskan misalnya tata tertib ya, tertib kelas misalnya ya, boleh kita tuliskan di sini. Terserah kalian ingin menuliskan bagaimana tata tertibnya, misalnya harap untuk hadir tepat waktu, kemudian pengerjaan waktu pengerjaan itu diberikan toleransi selama 1 jam misalnya ya, dari waktu yang ditenggakkan, atau setengah hari dari waktu yang ditenggakkan. Itu bisa dituliskan di sini tertib mengenai peraturan kelas ini. Kemudian di sini ada untuk ya, untuk. Nah, ini untuknya karena memang saya cuman membuat kelas 1 ya. Jadi ya hanya untuk di sini SKI kelas 11. Tapi kalau misalnya saya membuat kelas, kalian membuat kelas beberapa, itu bisa diklik ininya dan akan muncul beberapa kelas. Kalau misalnya pengumuman ini ditujukan hanya untuk satu kelas, maka klik satu kelas saja. Tapi jika pengumuman ini ditujukan untuk semua kelas, maka ini bisa diklik semua. Nanti ada beberapa kelas bisa kita klik, sehingga kita hanya menulis 1 kali, tetapi pengumuman kita akan masuk ke semua kelas. Kemudian ini semua siswa. Di sini ada semua siswa karena siswanya belum ada ya. Jadi ini juga cuman hanya semua siswa saja. Tapi jika siswa kita masuk bisa banyak 39 orang misalnya, atau 30 orang misalnya, maka di sini pun ada sejumlah siswa sebanyak 30 orang. Jika pengumuman ini ditujukan untuk semua siswa, maka tidak perlu dicek list lagi, tapi di sini langsung semua siswa. Tapi jika pengumuman kita memberikan pengumuman hanya untuk kepada beberapa siswa yang remed misalnya ya, remedial, maka di sini bisa kita klik dan kita bisa tujukan klik hanya untuk siswa yang mendapatkan remedial misalnya. Oke, kemudian di sini juga tadi selain link undangan nih, kita bisa salin link undangan ke grup WA. Kita juga bisa mengundang siswa dengan menggunakan kode kelas. Ini kode kelasnya. Kode kelasnya bisa salin link undangan. Di sini bisa boleh lagi disalin link undangan, atau kita bisa memberikan ini kode kelas ini kepada siswa kita untuk mereka masuk ke dalam kelas kita. Itu. Nah, kemudian di sini ini ada tanda seperti bunga, ini setting ya. Kita bisa setting di sini. Setting apa? Kita bisa men-setting, nah ini diantaranya ya. Forum. Di sini kan ada tulisan siswa dapat memposting dan memberi komentar. Usahakan kita sebagai guru itu forum hanya untuk kita memberikan pengumuman. Jadi ketika siswa akan menanggapi atau menulis pertanyaan atau pernyataan, itu bukan di forum tapi di komentar. Siswa hanya dapat memberi komentar,
siswa tidak dapat menulis di forum. Jadi yang dapat menulis di forum hanyalah guru. Nah, ini sudah benar ya. Tampilkan item yang dihapus tidak perlu. Nilai keseluruhan tanpa dan sebagainya, ini paling kita mengganti yang ini ya, yang forum tadi. Kemudian kita simpan. Ini tadi bisa diklik ya, salin link undangan, kemudian kode kelasnya bisa kita kasihkan ke siswa kita. Simpan nantinya. Jadi ada dua cara untuk mengundang siswa. Yang pertama, bisa kita menyalin link ini, kita salin link, kemudian kita share ke grup WhatsApp kelas. Atau yang kedua adalah bisa mengcopy kode kelasnya, kemudian kita berikan kepada grup kelas. Jadi siswa nanti bergabung dengan menggunakan kode kelas. Oke, ini kita simpan. Ya, itu untuk forum ya. Ini bisa kita langsung posting. Kita posting. Nah, maka akan tampil seperti ini ya, akan tampil seperti ini. Nah, siswa tidak bisa menulis di sini di forum, tapi siswa hanya bisa menanggapi di sini di kolom komentar. Oke, itu untuk forum ya. Sekarang kita coba lagi di forum. Di forum ini ada, di sini kita lihat ada tambahkan. Tambahkan ini bisa Google Drive, bisa link, bisa file, bisa YouTube. Google Drive berarti nanti akan masuk ke drive kita. Link berarti nanti kita harus memberikan link ya, kalau kita ingin mengumumkan sesuatu di forum dengan menggunakan link, itu bisa kita cantumkan nanti linknya. Kita ingin memberikan file materi misalnya, atau file pengumuman kita di forum ini, bisa menggunakan ini. Atau kita bisa memberikan tontonan pendidikan atau pelajaran melalui YouTube di forum, seperti itu. Itu untuk forum. Untuk seri 1 mungkin sampai di sana dulu ya, di forum. Tadi kita sudah bisa mencoba untuk membuat kelas, kemudian bagaimana men-share kelas kita ke siswa baik dengan link ataupun dengan menggunakan kode kelas. Kemudian bagaimana menggunakan forum ya, untuk memberikan pengumuman, baik itu untuk kelas tertentu atau untuk semua kelas, atau untuk siswa tertentu atau untuk semua siswa. Dan tadi kita sudah men-setting bahwa siswa hanya bisa menuliskan di kolom komentar dan tidak bisa menuliskan di kolom forum. Hanya guru yang bisa menuliskan di kolom forum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk tutorial pembuatan Google Classroom part 1 ini. Selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai tugas kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.